Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani fid din, azakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan dalam keadaan sehat wal afiat untuk melanjutkan pengajian-pengajian kita. Semoga pengajian kita ini, majelis kita ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Khonfiddin azakumullah. Seperti biasa kita ngaji kitab-kitab atau sebagian dari kitab akidah yang ditulis oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini kita akan membaca muqaddimah dari kitab Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah fi masyakkat fihi min mutasyabihil Qur'an wa ta'awwalathu 'ala ghairi ta'wilih, yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita baca muqaddimahnya saja, dan muqaddimah itu menjelaskan tentang siapa ulama Ahlus Sunnah dan siapa ulama Ahlul Bid'ah. Ini penting karena oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk merujuk kepada para ulama ketika kita menghadapi persoalan-persoalan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah perintahkan kita bertanya kepada ulama ketika kita tidak mengetahui. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa idza ja'ahum wa idza ja'ahum minal amri amrun wa idza ja'ahum minal amri apa? La haula wala quwwata illa billah. Ayat yang lain yang dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan dalam tafsirnya tentang ulil amri, mereka adalah para ulama dalam ayat ini, ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ayat yang lain, falau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Kalau datang satu perkara yang berkaitan dengan rasa takut keamanan dan rasa takut orang-orang beriman, maka yang namanya orang-orang munafik adza'u bihi, mereka akan langsung menyebarkan berita tersebut
Kata Allah, "Falau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum." Ya, mestinya mereka mengembalikan berita itu kepada Rasul ketika beliau masih hidup, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulama. Kata para ahli tafsir, ulil amri dalam ayat ini adalah ulama. Falau radduhu ilar rasuli wa ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu. Maka orang yang ingin mencari yang sebenarnya dari apa yang terjadi dari berita itu, dia akan mengetahui ketika dikembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup atau ulil amr, yaitu ulama. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kafah dalam surat At-Taubah. Tidak sepantasnya orang-orang beriman itu mereka pergi semuanya ke medan perang fi sabilillah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Semestinya ada segolongan dari mereka yang tidak ikut berperang fi sabilillah tetapi pergi untuk memperdalam ilmu agama. Tujuannya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya bisa memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali. Dan masih banyak ya dari situ, maka kita harus mengetahui ya mana ulama sunnah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merujuk kepada mereka. Ya. Kitabnya tebal sebenarnya ya. Kitab Radd 'alal Jahmiyah itu sebenarnya kitabnya tebal. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Tapi yang akan kita baca adalah muqaddimahnya. Ya, muqaddimahnya sangat indah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan di setiap zaman yang tidak ada rasul di zaman tersebut. Menciptakan apa? Baqaya min ahlil ilmi, ya, ulama. Ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul itu adalah nikmat bagi umat manusia. Ketika tidak ada Rasul, Allah ciptakan, Allah lahirkan para ulama. Allah munculkan para ulama. Itu nikmat. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan alhamdulillah. Itu nikmat. Beliau memuji Allah atas nikmat itu. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang beriman. Apa? Idz ba'atsa fihim rasulan. Allah utus kepada mereka, ke tengah-tengah mereka Rasul. Nikmat. Ya. Demikian juga ulama. Maka Imam Ahmad mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan para ulama di setiap zaman. Tidak ada Rasul. Ya, karena Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadis Muawiyah, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku, kata Al-Imam Al-Bukhari dari guru beliau Imam Ahmad juga, hum ulul ilmi. Hum ulul ilm. Mereka adalah para ulama. Ya, Taifah Mansurah itu adalah para ulama. Akan senantiasa ada segolongan ulama
dari umatku yang mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, mereka senantiasa menang di atas kebenaran. La yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Siapapun yang menelantarkan mereka ataupun menyelisih mereka tidak membahayakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah malatali. Sampai datang kiamat. Jadi di setiap zaman umat ini dijamin akan selalu ada ulamanya. Ya. Karena tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel, kata Nabi SAW, kanat Bani Israel tasusuhum al-anbiya ulama mata nabiyyun khalafau nabi. Ya. Kalau Bani Israel itu dulu selalu dipimpin oleh para ulama, selalu dipimpin oleh para nabi. Satu nabi wafat, akan dimunculkan nabi yang baru dan begitu seterusnya. Sedangkan umat Muhammad SAW tidak ada nabi lagi. Beliau adalah yang terakhir. Ya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka nikmat, kata Imam Ahmad, keberadaan ulama di zaman tidak ada Rasul itu nikmat. Itu nikmat. Ya, coba dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, Nabi SAW sabdakan apa? Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an min sudur rijal, ya, walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada manusia itu, ya, satu kali seketika saja, tetapi perlahan-lahan dengan diwafatkannya ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga ketika Allah tidak menyisakan lagi satupun ulama di satu tempat. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan, maka manusia akan mengangkat para pemimpin yang jahil. Manusia akan mengangkat para pemimpin yang jahil. Fasa'aluhum, mereka bertanya kepada para pemimpin yang jahil itu. Fa'aftau bi ghairi ilmin, akhirnya para pemimpin yang jahil itu berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Nah, itu ulama bid'ah. Ya, kata Nabi SAW, innama akhafu alaikum ala imma al-mudillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah ala imma al-mudillin. Ya, kata para ulama, ala imma al-mudillin, para pemimpin yang menyesatkan itu minal umara wal ulama, dari para umara, para pejabat dan para ulama, wal ubbad, dan para ahli ibadah. Subhanallah. Jadi nikmat keberadaan Rasul, nikmat keberadaan ulama ketika tidak ada Rasul juga nikmat yang wajib kita mensyukurinya. Alhamdulillah. Sifat daripada ulama, kata beliau, satu, yad'una man dhalla ilal huda. Yang namanya ulama yang kita mensyukurinya, kita wajib mengucapkan alhamdulillah atas keberadaan mereka, itulah ulama yang ini naat, ya, yad'una, yang apa? Yad'una man dhalla ilal huda, yang mendakwahi orang-orang yang tersesat kepada hidayah. Ini sifat pertama daripada ulama sunnah. Mereka berdakwah kepada hidayah. Mereka berdakwah kepada, mengajak kepada hidayah. Sebagaimana Rasul, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amana al-huda wa dinil haqq. Allah yang mengutus Muhammad SAW sebagai Rasul, membawa al-huda wa dinil haqq. Kata Syekh Utsaimin apa? Al-huda al-ilmu nafi' wa dinil haqq amal salih.
Jadi sifat pertama ulama sunnah itu berdakwah, mengajak kepada ilmu nafi' wal amal soleh, mengajak kepada hidayah, ya, kepada ilmu syariat dan amal soleh. Wa yasbiruna minhum 'alal adha. Ini ada syarahnya sebenarnya, ini ya, disyarah oleh Syekhuna Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, guru besar akidah di Universitas Imam Su'ud Riyadh dan di Masjidil Haram. Tapi syarahnya panjang sekali, ya, kata per kata gitu syarahnya, ya. Yang kedua yang disebut oleh Imam Ahmad, sifat ulama sunnah, wa yasbiruna minhum 'alal adha. Ulama sunnah itu mereka bersabar menghadapi gangguan, halangan, rintangan minhum, dari manusia. Ya. Ini namanya ulama sebagaimana para rasul, ya. Asyaddun nasi balaan al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Yang paling berat cobaannya itulah para nabi. Ya, kemudian siapa yang paling mirip dengan para nabi? Itu para ulama. Nah, ketika menghadapi bala, menghadapi ujian dari manusia, yang namanya ulama sunnah mereka bersabar. Yasbiruna minhum 'alal adha. Ya. Memiliki sifat sabar menghadapi rintangan, halangan, gangguan dari manusia. Ya. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ahmad, ahlul ilm itu yang kita wajib bersyukur kepada Allah atas keberadaan mereka. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Mereka menghidupkan kembali dengan Al-Quran, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah al-mauta. Orang-orang yang telah mati hatinya, ya, orang-orang yang telah mati hatinya. Orang-orang ada yang hatinya sehat, selamat, ada yang hatinya sakit, dan ada yang hatinya mati. Semuanya disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. 3 golongan itu. Orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya mati. Ya. Dan tugas ulama menghidupkan, menyembuhkan hati yang sakit, menghidupkan hati yang mati, merawat hati yang hidup. Persoalannya dengan apa? Kata beliau, bi kitabillah. Dengan kitabullah. Dengan kitabullah. Dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, di kalangan para salaf, ulama-ulama salaf, itu kalau menyebut kitabullah saja, tidak disebut sunnah, itu biasanya mewakili dua-duanya. Ya, kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, seperti diterangkan, diperinci oleh Imam Ahmad sendiri di Ushul Sunnah. Was sunnatu tufassirul Qur'an wa tubayyinuhu, dan seterusnya itu. Ya, karena Al-Qur'an tidak bisa berdiri sendiri tanpa penjelasan dari Rasul SAW. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Memang tugas Rasul SAW adalah menjelaskan kitabullah yang turun kepada beliau. Ya. Karena sifat Rasul, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, ya,
dari kesyirikan, kezaliman, kekufuran, dari bid'ah-bid'ah dan dari akhlak-akhlak yang rendahan, yang hina. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, ini sunnah. Jadi ini sifat yang ketiga. Ya, ulama sunnah itu menghidupkan orang-orang yang telah mati hatinya dengan kitabullah, dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa yubassiruna binurillahi ahlal amal. Sifat yang keempat yang beliau sebutkan, yubassirun, ya, ahlal amal, dan menjadikan orang-orang yang buta menjadi melihat binurillah, akan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang buta, ya, mata hatinya yang disebut dengan basirah, ya, orang yang buta mata hatinya yang disebut dengan basirah, basirahnya buta. Oleh para ulama yang namanya ulama sunnah, mereka akan menjadikan basirah yang buta tadi, mata hati yang buta tadi menjadi melihat akan cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Cahaya Allah itu adalah ilmu, seperti perkataan siapa? Talaq ibn Habib yang hidup di zamannya Hajjaj ketika terjadi kekacauan, ya, perang internal pasukannya Yazid ibn Muawiyah, sehingga berdampak kepada warga sipil. Itu orang-orang sipil datang kepada Talaq ibn Habib dan bertanya, ya, bagaimana meredam fitnah, meredam kekacauan ini? Kata Talaq apa? Idfa'uha bitaqwallah. Redam kekacauan ini dengan ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa? Kata mereka. Kata Talaq, ya, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah, tarju thawaballah, wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah, takhafu iqabah. Ya. Kamu berbuat ketaatan berdasarkan ilmu. Nurullah yaitu apa? Ilmu. Kamu berbuat ketaatan berdasarkan ilmu. Dalam rangka apa? Mengharap pahala dari Allah semata, ikhlas. Pakai ilmu, berbuat ketaatan pakai ilmu dan keikhlasan. Dan kamu tinggalkan maksiat kepada Allah juga pakai ilmu dan keikhlasan, karena takut akan hukuman Allah Azza wa Jalla. Jadi nurullah, cahaya dari Allah, ya, yang Allah sebut dalam Al-Quran, yuriduna ayatfa'u nurallah Allahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Namanya orang kafir, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, Islam, ilmu. Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Ulama sunnah, mereka akan menjadikan orang-orang yang mata hatinya buta itu, menjadikan mereka apa? Melihat akan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan yang lain-lain. Ya. Sekarang itu banyak model-modelnya, ya. Untuk menghidupkan hati yang sakit, hati yang mati, diajak healing-healing, ya, diajak outbound gitu, ya. Banyak modelnya sekarang gitu, ya. Orang bodoh yang buta mata hatinya alias jahil terhadap ilmu agama, ya, bukan diajarin cahaya Allah, diajarin ilmu syariat supaya basirahnya itu melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala, bukan, ya. Dialihkan pakai yang lain-lain, ya. Wallahu musta'an. Itu tadi yang keberapa? Nah, yang keempat. Yang keempat. Kemudian kata Al-Imam Ahmad menyebutkan tentang manakib
ulama. Manakib itu keistimewaan, sisi-sisi keistimewaan dan kebaikan ulama sunnah. Fakam min qatilin li iblis qad ahyauhu. Qatilin fa'ilin bermakna maf'ulun maktulun. Ya. Kamnya khabariyah. Berapa banyak orang yang telah mati jadi korbannya iblis, jadi kafir, jadi musyrik, jadi zalim. Ya. Berapa banyak orang-orang yang telah mati jadi korbannya iblis, qad ahyauhu. Benar-benar telah dihidupkan kembali oleh para ulama dengan kitabullah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi ciri khasnya ulama ya, menyelamatkan orang ketika orang itu menjadi korbannya iblis. Jadi korbannya iblis apa? Sumpahnya iblis apa? Qala fa bi izzatika law yanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kebesaranmu ya Allah, aku akan sesatkan anak Adam semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dalam ayat yang lain, qala rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Fala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku. Iblis itu kurang ajar ya. Dia yang berbuat kesesatan, dia nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia disuruh sujud oleh Allah, diperintahkan sujud, dia membangkang, dia sendiri yang berbuat kesesatan. Yang dia salahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai Rabbku. Tapi iblis masih mending daripada ateis kan? Iya, masih mengakui Rabb. Ateis, orang ateis nggak mengakui, ya kan? Ya. Ternyata ada iblis nyesel ya kan? Saya goda anak Adam kebablasan sampai dia mengalahkan saya kesesatannya gitu kan. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, sebab engkau sesatkan aku, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka aku akan duduk menghadang mereka, menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus, yaitu Islam, yaitu tauhid. Aku akan halangi mereka dari tauhid, dari Islam. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa khalfihim wa aymanihim wa syama'ilihim. Kemudian aku akan goda mereka dari depan dengan angan-angan yang panjang, angan-angan keduniawiyahan yang panjang, dari belakang dengan ditakut-takuti tentang perkara duniawi, dari kanan, ya, harta, dari kiri, wanita. Ya. Fala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan anak cucu Adam itu syakirin, yakni muwahhidin, bertauhid. Maka orang yang mati jadi korbannya iblis itu orang-orang yang tidak bertauhid lagi. Orang-orang yang tidak lagi bertauhid. Orang-orang yang tidak lagi bertauhid. Ya. Imam Ahmad menggunakan diksi-diksi telah mati hatinya, telah buta mata hatinya, telah mati jadi korbannya siapa? Jadi korbannya iblis, karena beliau membantah orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Zanadiqah, orang-orang zindiq. Ini orang-orang kafir. Ya. Jadi berapa banyak orang yang terbunuh jadi korbannya iblis, menjadi musyrik, menjadi kafir, ya. Oleh para ulama itu benar-benar dihidupkan kembali dengan kitabullah. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadauhu. Dan berapa banyak orang yang tersesat, ta'ih, linglung. Ta'ih itu linglung. Ya. Dol sudah dol, ta'ih. Ya. Tersesat kemudian ta'ih, linglung, bingung. Ya. Kalau tersesat tapi nggak bingung, nggak linglung, itu masih ada harapan untuk tanya-tanya, ya kan? Ya. Tersesat tapi nggak linglung, itu masih ada harapan. Ya. Tapi udah dol, ta'ih dia, tersesat tambah linglung dia. Ya. Tapi berapa banyak orang yang tersesat dan linglung, ya, qad ahdauhu,
benar-benar oleh para ulama sunnah itu telah ya dibimbing kepada hidayah. Banyak, Masya Allah. Ya, ini manakib ya, mangqabatan ya, manakib sisi-sisi kebaikan para ulama, jasa baik para ulama sunnah kepada umat, jasa baik para ulama sunnah kepada umat. Makanya Imam Ahmad mengatakan alhamdulillah mereka itu nikmat, mereka itu nikmat. Ya. Tadi kita baca para ulama itu ahlu dzikr, rujukan. Kita diperintah bertanya kepada mereka. Para ulama itu rujukan ketika kita menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang besar, fitnah, kekacauan yang besar. Ya. Para ulama itu disejajarkan derajatnya dengan mujahidin fi sabilillah. Sehingga Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah, beliau memaparkan perselisihan pendapat para ulama, ya, mana yang lebih afdal, ya, tintanya ulama ataukah darahnya mujahidin fi sabilillah. Karena ayatnya mengatakan sama begitu. Yang tadi kita baca surat At-Taubah. Ya. Saking Allah Subhanahu wa taala menekankan supaya manusia itu merujuk kepada para ulama, itu dalam surat Al-Kahfi Allah ceritakan kepada kita Nabi Musa itu belajar kepada ulama. Al-khilaf, ya, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, siapa ya Khadir yang ditemui oleh Nabi Musa itu, apakah dia nabi ataukah dia nabi ataukah dia ulama? Ya, karena Allah tidak menegaskan dia nabi. Fawajada abdan min ibadina. Ya, dan atanahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa ketemu dengan Nabi Musa dan siapa asistennya itu ketemu dengan salah seorang hamba kami yang kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari kami. Sebagian ulama mengatakan itu ulama, sebagian ulama mengatakan itu nabi. Ya. Kalaupun tafsirnya ulama, maka itu menekankan kepada kita. Ya. Pentingnya merujuk kepada ulama. Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan merujuk sejumlah ilmu kepada ulama, yakni Khadir. Ya, subhanallah. Karena memang ulama yang tahu kalau Islam ini benar, Islam ini yang mengantarkan kita ke surganya Allah, itu ulama. Dalam Al-Quran Allah sebutkan apa? Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Allah tegaskan itu utul ilm. Orang-orang yang diberi ilmu yaitu para ulama itu melihat dengan yakin bahwa Islam yang turun kepada Nabi SAW itu adalah al-haq, kebenaran, dan membimbing menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya bukan ulama nggak bisa melihat dengan yakin kalau Islam ini benar-benar hak dan membimbing ke surga. Ya. Kalau ada yang bisa jawab, tapi saya yakin Ustaz ulama sampean. Ya. Ulama kata Allah. Ya. Fama ahsana atharahum 'alan nas wa aqbaha atharan nas 'alaihim. Resikonya jadi ulama. Imam Ahmad terangkan resikonya jadi ulama. Ya. Imam Ahmad terangkan sifat-sifat ulama sunnah. Imam Ahmad terangkan manaqib ulama sunnah. Kemudian Imam Ahmad terangkan resikonya jadi ulama sunnah. Setiap pilihan ada resikonya, ya. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Fama ahsana atharahum 'alan nas. Ya, betapa indahnya jasa mereka terhadap manusia. Betapa indahnya jasa para ulama sunnah itu kepada umat manusia.
Wa aqbaha atharun nasi alaihim. Tapi betapa buruk balasan manusia kepada mereka. Betapa buruk balasan manusia kepada mereka. Ya. Yang namanya ulama itu mengikuti para nabi. Kalau para nabi di dalam Al-Qur'an kita baca ayat-ayat bagaimana para nabi itu mendapatkan perlakuan buruk dari umatnya, maka ulama juga begitu. Ulama juga begitu. Nabi kita enggak terlepas dari barakallahu fikum, dari apa? Dari balasan buruk dari umatnya. Ya. Beliau disebut sebagai Al-Adhal. Disebut sebagai Al-Adhal oleh orang-orang yang mengaku beriman. Ini ada orang-orang ngaku beriman, bersyahadat di hadapan Rasul SAW, tapi dia katakan apa? Seperti Allah sebutkan, la irja'na ya ilal madinati lanukhrijannal azu minhal adal. Kata orang-orang munafik itu, ya, kalau kita kembali dari peperangan ini ke kota Madinah, maka benar-benar ya orang yang lebih berwibawa, lebih mulia akan mengusir dari kota Madinah Muhammad yang lebih hina, yang lebih rendah derajatnya itu. Orang munafik ngomong begitu. Ya. Para sahabat juga begitu, dibilang syafi, dibilang sufaha. Fa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau mereka orang-orang munafik disuruh beriman seperti para sahabat, mereka jawab apa? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kejawab, apa kami harus beriman seperti imannya orang-orang dungu itu? Sufaha itu dungu. Ini para sahabat yang disebut dalam Al-Quran sebagai ulama oleh Allah, oleh mereka disebut orang-orang dungu. Ya, cepat sekali ya saja. Ya. Belum 30 menit. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi, ya, itu di surat Yasin tuh, contoh ulama mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang yang didakwahi oleh mereka dalam surat Yasin. Ya. Di awal-awal surat Yasin. Mesti hafal kan? Sering Yasin enggak? Ya. Siapa itu? Ya. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Ayat berikutnya lagi, setelahnya lagi. Qalu inna tatayyarna bikum. Ya, ulama dituduh sebagai penyebab apa? Penyebab keburukan menimpa mereka. Nah, itu sunatullah itu ya. Ya. Jadi mereka bukan hanya membalas jasa baik ulama itu dengan keburukan seperti yang disebutkan Imam Ahmad ini, tapi lebih buruk dari itu. Mereka menuduh para ulama itu sebagai sumber ya keburukan menimpa mereka, sumber kesialan mereka. Ya kan? Surat Yasin, qalu inna tatayyarna bikum. Ya, kami ini dapat sial karena kalian, kata mereka. Kami dapat bernasib sial ini karena kalian, wahai para ulama. Ya. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum min adzabun alim. Kalau kalian enggak berhenti dari dakwah, kami akan lempari kalian dengan batu. Dan kalian akan merasakan siksaan yang menyakitkan dari kami. Wa aqbaha atharun nasi alaihim. Betapa buruk ya balasan manusia kepada mereka. Yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin. Sifat yang berikutnya, yang kelima. Yang namanya ulama sunnah itu akan menghilangkan, akan membersihkan kitabullah, Al-Quran maupun sunnah Nabi dari tahrifal ghalin. Ya, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ulama-ulama ahlul bid'ah yang disebut dengan ghalin, orang-orang yang kesesatannya akut, bid'ahnya akut. Ya, jadi ciri ulama bid'ah yang akut kebid'ahannya, mereka akan melakukan tahrif, mereka akan merubah kitabullah, merubah lafadznya kalau bisa. Ya, seperti yang dilakukan orang-orang Jahmiyah. Ya. Atau merubah maknanya yang benar sehingga menjadi makna yang menyimpang. Ya. Lafadznya enggak dirubah. Meskipun misalkan contoh sekarang, ya, ulama bid'ah tadi, bid'ahnya akut. Ya, jangan sebut orang di luar Islam itu kafir, jangan.
Ya, jangan sebut mereka non muslim. Nah, terus gimana dengan kul ya ayyuhal kafirun? Diam mereka. Gimana dengan kul ya ayyuhal kafirun? Wahai orang-orang kafir, gimana? Diam mereka. Mereka nggak bisa ngerubah lafadznya kan? Mereka rubah kul ya ayyuhal akharun kan nggak bisa. Wahai non muslim kan nggak bisa. Mereka tetap kul ya ayyuhal kafirun. Kalau ada imam baca setelah amin kul ya ayyuhal akharun, batal sholatnya kan? Mereka nggak bisa ngerubah lafadznya. Mereka rubah maknanya. Surat Al-Kafirun yang oleh Nabi dikatakan surat baro'ah dari kesyirikan, surat ikrar berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, dirubah menjadi surat apa? Hah? Dari surat toleransi. Jadi surat apa? Toleransi. Lakum dinukum waliyad, ini dalil toleransi. Ini nggak boleh sebut mereka kafir sebagai bentuk toleransi. Ya, Rasulullah SAW. Nah, tahrif, ini ciri ulama bid'ah. Yang bid'ahnya akut, yang disebut dengan ghalin oleh Imam Ahmad. Itu mereka merubah kitabullah dan sunnah Rasulullah. Lafadznya yang dirubah ataupun ya apanya maknanya yang benar. Wantihalul mubtilin. Nah, namanya ulama sunnah, ciri yang kelima membersihkan kitabullah dan sunnah Rasulullah dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang ulama bid'ah yang akut kebid'ahannya. Wantihalul mubtilin. Ya. Dan klaim pengakuan, klaim akuisisi, pengakuan, klaim yang dilakukan oleh orang-orang mubtilin, para pengusung kebatilan terhadap kitabullah. Ya. Kenapa aliran ini tarekat apa ini? Ya, ini tarekat Mu'tabarah. Terus kenapa enggak sholat? Kenapa enggak sholat? Ya, mereka menyerukan enggak sholat. Kenapa? Ini kan namanya mubtilin, mengusung kebatilan. Kenapa enggak sholat? Doang di Al-Quran itu, yang sholat itu yang disebut masuk neraka. Fawailul lil musallin katanya. Fawailul lil musallin. Yang sholat yang masuk neraka, maka kami enggak sholat. Ini namanya intihal mubtilin. Ya, intihal itu nebeng. Ya, pengusung kebatilan, nebeng ayat-ayat Al-Quran, nebeng hadis-hadis Nabi SAW. Ya, banyak itu kalau ditemukan tafsir-tafsir mereka. Ya, baik tafsir Quran ataupun tafsir-tafsir kitab-kitab hadis. Ya, nebeng. Ya, itu bukan dalilnya, tapi nebeng mereka. Ya. Ulama sunnah ciri-cirinya membersihkan kitabullah dari akuisisi, pengakuan, klaim yang dilakukan oleh orang-orang pengusung kebatilan. Wa ta'wil al-jahilin. Dan membersihkan kitabullah dan sunnah Rasulullah dari takwilnya orang-orang jahil. Takwilnya orang-orang jahil. Takwil yang dimaksud oleh Imam Ahmad itu adalah tafsir. Ya, tafsir. Dari penafsiran yang batil yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Ya, dari kalangan Batiniyah, kalangan Jahmiyah, mereka memiliki penafsiran-penafsiran yang batil. Ya, seperti orang Batiniyah yang nebeng di orang-orang Syiah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah, antum tahu baqarah artinya apa baqarah? Hah? Baqarah artinya apa? Nah, itu sapi, antum itu orang apa namanya? Orang awam. Kalau ulama Batiniyah yang ada di Syiah, Baqarah itu Syiah yang dimaksud oleh mereka oleh Syiah adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Sungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menyembelih Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka begitu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu namanya takwil jahilin. Ya, tafsir batil orang-orang jahil. Yang namanya ini ulama, ciri ulama bid'ah. Ya, mereka mentakwil. Ya, dan Imam Tirmidzi mencontohkan orang-orang ulama bid'ah di zaman itu yang mentakwil ya ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Ya, yadullah, tangan Allah ditakwil dengan menjadi apa? Ya, menjadi kekuatan, menjadi nikmat. Menjadi nikmat Allah. Ya.
Kemudian ciri yang berikutnya, ini ciri yang ketiga ulama bid'ah ya. Yang pertama tahrif, merubah kitabullah, lafaz ataupun maknanya. Yang kedua ya, nebengkan kebatilannya, menisbatkan kebatilannya kepada kitabullah. Yang ketiga mentakwil. Kalau nggak bisa merubah, mereka takwil. Ya, mereka tafsirkan secara batil. Ciri yang berikutnya, yang keempat, alladzina aqadu alwiyatal bid'ah. Yang namanya ulama bid'ah ya, mereka akan mengibarkan bendera kebid'ahan. Yang namanya ulama bid'ah ya, mereka mengibarkan bendera kebid'ahan, bukan mengibarkan bendera sunnah wal jamaah. Yang dikibarkan ya bendera kebid'ahan. Ya. Wa atlaku ainan al-fitnah. Ya. Dan mereka melontarkan kepada umat ini ya, ainanal fitnah, kekacauan, membuat kacau agama umat ini. Itu ciri ulama bid'ah. Ya, sejak zaman Rasul SAW begitu. Ya, orang-orang munafik selalu bikin kekacauan. Ya, sampai dalam surat At-Taubah kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang murjifun fil Madinah, orang-orang yang selalu membuat kacau di Madinah, la illam yang tahu kalau mereka nggak mau berhenti, gitu. Allah akan timpakan azab kepada mereka. Ya. Dan terus setelah zaman Nabi juga begitu. Ulama bid'ah itu selalu bikin keributan terus di tengah-tengah umat, menebarkan fitnah. Fitnah yakni kekacauan. Fitnah itu kekacauan. Fahum, ciri yang berikutnya yang ke-6, ulama bid'ah itu fahum mukhtalifuna fil kitab, mereka selalu berselisih, berbeda pendapat satu sama lain ya, akan isi Alkitab, akan isi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ya, sampai saling mengkafirkan di antara mereka. Berbeda pendapat selalu ya, setiap ayat itu diperdebatkan di antara mereka ya, sampai saling mengkafirkan setiap ayat. Ya. Kemudian muncul yang ketiga, yang sok bijak. Ya, ketika terjadi perbedaan pendapat di setiap ayat, padahal ini semuanya bid'ah. Dia katakan wallahu a'lam. Ya, jadi tafsir bismillahirrahmanirrahim wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bi muradihi. Ar-Rahmanir-Rahim wallahu a'lam bi muradihi. Semuanya wallahu a'lam bi muradihi. Ya, bid'ah juga ini. Ya. Jadi mereka selalu berselisih tentang Al-Quran karena mereka tidak merujuk kepada ulama. Mukhalifuna lil kitab. Ciri yang ke-7, mereka mukhalifuna lil kitab dan mereka selalu menyelisihi Al-Quran. Jadi apa tujuannya mereka berdebat, berselisih tentang Al-Quran? Tujuannya adalah untuk meninggalkan Al-Quran. Tujuannya adalah untuk menyelisihi Al-Quran seperti yang Allah sebut dalam surat Ali Imran. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Itu tujuannya mereka. Selalu memperdebatkan ayat per ayat dari Al-Qur'an, diperdebatkan, ayat dengan hadis diperdebatkan. Ya. Ingat kisah Subair itu ya, yang dipukul pelepah kurma oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu. Tujuannya mereka selalu memperdebatkan ayat Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk mukhalifun lil kitab, untuk menyelisihi, meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ciri yang ke-8, mujmi'una ala mukhalafatil kitab. Dan mereka itu meskipun berbeda-beda bid'ahnya, yang namanya ulama bid'ah, mereka itu punya titik kesamaan. Mujmi'un ala mukhalafatil kitab. Punya titik kesamaan, yaitu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Ya, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ya, zahiran wastimbaton kata Imam Syafi'i. Menyelisih Al-Quran dan Sunnah, zahir Quran maupun Sunnah ataupun istimbat dari Quran dan Sunnah. Mereka punya satu titik kesamaan, menyelisihinya. Itu titik kesamaan ulama bid'ah. Yaquluna 'ala Allah, ciri yang berikutnya ulama bid'ah. Yang ke-8, yaquluna 'ala Allah bighairi ilm.
berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Bicara atas nama Allah tanpa ilmu, ya, tentang halal dan haram, tentang tauhid, tentang hukum-hukum tanpa ilmu, mengatasnamakan Allah. Ya. Wa fillah, ciri yang keberapa? 9. Wa fillah, yaquluna fillah bighairi ilm. Dan mereka bicara tentang Allah, tentang tauhid juga tanpa ilmu. Mereka berbicara atas nama Allah, ini bicara agama atas nama Allah tanpa ilmu, tentang halal haram tanpa ilmu. Mereka bicara tentang tauhid, ini tentang Allah tanpa ilmu juga. Ya. Wa fi kitabillah, ayaquluna fi kitabillah, dan mereka berbicara tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW bighairi ilm, juga tanpa ilmu. Yang ke-10, ciri yang ke-10, bicara tentang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tanpa ilmu. Zaman Imam Ahmad pakai apa? Pakai logika-logika, pakai kalam, ya, pakai filsafat-filsafat yang datangnya dari luar, ya. Jaham ibn Sofwan itu yang kemudian disebut Jahmiyah, pengikutnya itu bukan, ya, filsafat dari Yunani, bukan, filsafat dari India, dari sek pengikut agama Sumaniyah. Nggak tahu Sumaniyah itu sekarang apa. Jaham bin Sofwan debat dengan Sumaniyah. Ya. Kemudian 40 hari nggak bisa jawab, dia mikir jawabannya. 40 hari nggak sholat. Tiba-tiba jadi wali, jadi wali syaitan. Ya, 40 hari tirakat, mikir jawabannya, debat sama pengikut agama Sumaniyah. Ya. Enggak sholat, ya, jadi wali syaitan. Ya. Ciri yang berikutnya, yang ke-10, yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam. Mereka apabila berbicara selalu menyampaikan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang mutasyabih. Apa maknanya mutasyabih? Multi tafsir. Yang mutasyabih, mutasyabih di sini maknanya, ya, lahu aktsar min wajhin. Ya. Yang multi tafsir. Ya, mutasyabih. Ya. Itu ciri ulama bid'ah. Ya. Ciri ulama bid'ah. Seperti orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, kekal di neraka. Ya, mereka pakai ayat mutasyabih. Ya, tentang apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Nah, membunuh dosa besar kan? Ya. Diancam jahanam, kekal dalamnya. Siapa yang kekal di dalam jahanam? Kalau bukan orang kafir. Betul, aku dosa besar, kafir kekal di neraka jahanam. Simpel begitu ya, ternyata keliru. Ya, sederhana tapi sesat menyesatkan. Ya, sesat menyesatkan. Ya. Jadi ciri yang ke-10, yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam. Mereka berbicara, kalau berbicara mereka akan menyampaikan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang mutasyabih, yang multitafsir. Ya, enggak merujuk kepada ulama, enggak pakai ilmu. Enggak merujuk kepada ulama sunnah. Ya. Yang ke-11. Wa yakhda'una juhalan nas bima yushabbihuna alaihi. Ciri ulama bid'ah, mereka menipu orang-orang awam, orang-orang jahil, orang-orang awam bima yushabbihuna alaihi. Ya. Dengan syubhat. Ya, dengan perkara-perkara yang rancu, dengan perkara-perkara yang belum jelas. Ya, bicara kalau ceramah, kalau khutbah, kultum gitu, nggak mau ngomong perkara-perkara yang besar, yang jelas itu nggak mau. Ya, ngomongkan rukun iman yang jelas, rukun Islam yang jelas, mengomongkan iman kepada Allah dengan jelas, nggak mau. Ya, bicara cari yang syubhat-syubhat. Ya, bicaranya cari yang apa? Yang syubhat-syubhat.
Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang awam, itu ciri ulama bid'ah. Ya, kalau ketemu orang awam itu ngasih syubhat, ngasih kerancuan dalam beragama. Ya, kita sebutkan dalilnya satu persatu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Rajihi, enggak selesainya. Itu ciri yang ke berapa? 11. Fana'udzu billahi min fitnatil mudillin. Kesimpulannya Imam Ahmad tentang ulama bid'ah. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan, penyimpangan dan godaan al-mudillin. Ulama-ulama yang menyesatkan. Ya, ulama-ulama yang menyesatkan, yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ma khafu ala ummati ala immal mudillin. Ya, para ulama yang menyesatkan. Ya, seperti juga dalam hadis tadi, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Ya. Ini ya kriteria ulama sunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad, dan bahwasanya keberadaan ulama sunnah itu adalah nikmat, kita wajib mensyukurinya, mengucapkan alhamdulillah, dan kita punya kewajiban beradab kepada mereka, ya, membalas dengan kebaikan atas jasa-jasa baik mereka, ya, dengan menjadikan mereka sebagai rujukan kita, menghormati mereka dan seterusnya. Dan kriteria ulama bid'ah, kewajiban kita adalah menjauh dari mereka, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan mereka. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.